Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang memanjangkan usia kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Cirinya kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ciri kita hidup saat ini, Allah sayang sama kita, yaitu untuk senantiasa kita diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, seandainya dulu ketika kita maksiat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulu maksiat bareng sama kita, yang dulu punya perilaku, sikap, sifat maksiat seperti kita, tapi justru beliau diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Tapi kita diberikan waktu sama Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat dan belajar dari kesalahan seseorang. Menjadi baik itu baik, menjadi penting itu baik, menjadi baik itu lebih penting, menjadi yang terbaik itu lebih baik. Menjadi yang terbaik tidak harus selalu melakukan kesalahan. Menjadi yang terbaik bisa belajar dari kesalahan seseorang untuk kemudian kita bisa menjadi yang terbaik. Maka berkumpulnya kita pada malam hari ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita dengan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur inilah taman-taman surga di mana bidadari berkumpul pada malam hari ini, dijatuhkan dari langit ke atas, dari langit di atas dijatuhkan ke bumi. Di negeri Pekanbaru Allah hadirkan para bidadari yang cantik insyaallah. Yang belum nikah, masih banyak yang belum nikah di sini. Mewakili perasaanmu adalah berbicara tentang kesendirian. Yang kadang kita berbicara kesendirian ini tidak masalah dan tidak mengapa. Aku baik-baik saja, padahal sama sekali tidak. Sesungguhnya aku ingin mengatakan bahwa aku tidak bahagia. Mewakili perasaanmu adalah berbicara tentang merindukan sosok seseorang yang senantiasa menjadi idola idaman, yang bagi seorang akhwat yang bisa mengusap rambutnya di setiap malam, merangkai puisi-puisi indah ketika sedang jatuh tenggelam, dan senantiasa memberikannya mawar indah ranum wanginya, wangi baunya, dan senantiasa ia berikan dengan penuh cinta. Tapi ia lupa, dia sisakan, dia ambil bunganya dan ia sisakan durinya. Terkadang wanita harus belajar dari penyakit sakit luka dalam perjalanan cinta. Itulah cara Allah untuk menguatkan. Allah hadirkan seseorang yang tidak baik, Allah hadirkan seseorang yang senantiasa melukai untuk engkau belajar bahwa tidak semua pria menjemputmu dengan cara yang terbaik. Allah hadirkan orang yang terkadang brengsek dalam kata cinta untuk Allah hadirkan kemudian orang yang senantiasa lembut dalam melembutkan hati seorang wanita, dan bersatu kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek. Oke. Tadi sampai di mana ya? Ini kekerasan kayaknya volumenya, ikhwan. Dikecilin aja. Siap. Tadi sampai di mana ya? Brengsek cinta. Masya Allah. Dan inilah kebahagiaan saya yang paling tinggi ketika kita kumpul di sini. Masya Allah. Seandainya aula ini hancur, syahid nggak kita? Insya Allah brother, syahid brother. Tapi kalau brother sekarang di luar, lagi peluk-pelukan sama pacar, naik motor, nabrak truk semen, brother, syahid nggak kira-kira? Sangit yang ada.
sawit. Oh, truk sawit. Nggak bayangin antum. Truk bawa sawit itu tiba-tiba loncat, jedul, mati, nggak syahid, brother. Tapi kita, masya Allah, setiap langkah kaki kita ke tempat ini, Allah jadikan setiap langkah kaki kita penggugur dosa. Allah naikkan derajat kita. Nggak ada yang rugi ketika milih jalan Allah itu. Nggak ada yang rugi. Apa ruginya ketika kita mutusin pacar kita? Untung iya, dompet jadi tebal, kuota banyak, jadi bisa main Mobile Legend, PUBG, Hago, bercocok tanam, main pisau, enak brother. Ready, go, cut. Insya Allah. Nikmat, ternyata sendiri itu nikmat. Cuman kitanya aja yang gak ngerasa nikmat. Sendiri itu jadi masalah ketika kesendirian ini kita tidak sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah senantiasa menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Nikmat brother, lebih nikmat seperti ini. Lihat orang yang pacaran, stres, diteleponin sama pacarnya, "Ayang di mana? Kamu udah bobo belum?" "Belum. Aku mau telepon." "Oh, cah. Aman enggak?" Ya iya kalau ceweknya kagak bawel. Ih, ceweknya sering nonton drakor. "Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Sarang ya." Insyaallah. Opa, subhanallah. Dia nuntut pacarnya untuk jadi seperti orang Korea, rambutnya pirang, harus putih, harus tinggi, harus six pack. Coba, stres coba. Ada akhwat yang saking seringnya nonton drakor itu sampai bilang, "Ustaz, pengen jodoh kayak artis Korea." Padahal orang Pekanbaru hitam. Ingat tadi sore hitam juga Hajar Aswad. Banyak yang menyukai. Maka ketika melihat nggak masalah sendiri, kenapa harus masalah? Jomblo setahun, 2 tahun nggak masalah, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nah itu baru musibah, brother. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang waktu, rentang waktu. Wal asr. Masya Allah, demi waktu. Demi waktu, kita terikat dengan waktu. Ada hidup, ada mati. Tadi disampaikan, belum tentu kita berjodoh dengan seseorang. Bisa jadi berjodoh dengan kematian. Yang ternyata yang mengetukkan, kadang suka ada bilang, jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Ya iya kalau yang datang ngetuk pintunya jodoh kita. Lah kalau yang ngetuk pintunya malaikat pencabut nyawa, antum mau apa? Antum mau bilang, "Maaf ya, besok lagi ya." Nggak bisa. Aku belum tobat, nggak bisa. Secabut nyawa, selesai brother, udah selesai, mau gimana? Wal innal insana lafi, seluruh manusia rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, yang senantiasa mengingatkan dalam kebenaran, yang senantiasa mewasiatkan dalam kesabaran. Intisari, jangan intisari atau intisari itu alkohol haram. Kesimpulan dari surat ini salah satunya adalah, 1, mengilmui Islam, 2, mengamalkan Islam, 3, mendakwahkan Islam, 4, bersabar dalam berislam. Balikan, bersabar dalam belajar, bersabar dalam mengamalkan, bersabar juga dalam mendakwahkan. Belajar penting ini. Maka ketika teman-teman datang ke sini, ayo jawab dengan jujur. Senang nonton Dilan, senang kajian? Senang sholat, senang gak sholat? Senang sedekah, senang gak sedekah? Kalau ada uang 2.000 sama 50.000, masukin 2.000 atau 50.000? Senang tahajud, senang tidur? Subhanallah. Sepanjang anak tausiah, anak rasa Pekanbaru yang paling seneng ngebohong ya. Jujur, ayo jujur brother. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya kau tak mampu menahan penatnya dalam belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan.
Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam dari Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, mengutip kalimat dari Imam Syafi'i, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atum." Seandainya manusia mau aja mentadaburi surat Al-Asr ini, cukup baginya. Artinya ketika kita mentadaburi ayat ini, benar, saya ini hidup sekarang tapi saya akan berjumpa dengan kematian. Semua yang di dunia sementara, kuota bisa habis, pulsa bisa habis, hidup kita pun bakal selesai. Ya Allah, maka pilihan saya adalah mendekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjemput jodoh yang paling terbaik, bukan ngejar makhluknya, ngejar yang punya makhluknya. Asik. Asyap. Maka brother and sister Villa, kadang kita akhirnya terlalu lebay mengartikan, ya Allah, aku Ustaz, saya belum nikah Ustaz, di mana jodoh saya Ustaz? Mungkin jodohmu terlewat. Jodoh itu nggak kemana, paling ke tetangga, paling ke teman dekat. Jodoh itu nggak kemana-mana, tapi kalau nggak kemana-mana, masa bisa iya dapat jodoh. Wal asr, demi waktu, ayo manfaatkan waktu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur-jujuran tadi, seneng kajian, seneng nonton Dilan, kayaknya seneng nonton Dilan deh kalau mau jujur-jujuran. Seneng nonton drakor, seneng kajian, seneng drakor. Seneng nongkrong di mall, di Pekanbaru ada mall? Ada. Antum sombong punya tempat maksiat. Aneh. Seneng karaoke, seneng kajian, seneng kajian. Subhanallah, belum tentu brother. Kenapa kita bisa nikmat sekarang ini? Karena ada nikmat iman. Dulunya enggak deh, enggak nikmat deh. Kayaknya sekarang juga males deh kita kajian nih sebenarnya deh. Tapi ingat, Rasulullah SAW menyampaikan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan di mana manusia senantiasa tertipu di sana. Apa kenikmatan ini? As-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka dalam Fathul Bari, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, seandainya manusia diberikan nikmat sehat, dia nggak punya waktu luang. Kenapa? Sibuk ngejar dunia. Kerja. Maksudnya iya ngurusin kerjaan misalkan. Terus ada yang sibuk kuliah, sibuk sekolah, sampai kalau diajakin kajian, sis, kajian yuk. Maafin aku besok kerja pagi. Ini nanti kan sampai malam jam 9 aku nggak bisa. Seolah-olah orang yang datang ke kajian itu pengangguran semuanya. Brother, kajian yuk bro. Di mana? Di Aula Masjid An-Nur. Yuk kajian yuk. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Sorry bro. Aduh, anak banyak tugas. Besok harus dikumpulin minggu. Oh minggu dikumpulin? Iya, pokoknya gua nggak bisa deh pokoknya alasannya. Tapi bro, kalau dibalikin, lihat. Kata Ibnu Jauzi, yang pertama, ada orang diberikan waktu sehat, waktu luangnya kagak ada. Kenapa? Sibuk ngejar dunia. Ada yang kedua, orang diberikan waktu luang tapi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata Ibnu Jauzi, seandainya dua kenikmatan itu berkumpul dalam diri manusia, pasti dia akan diserang rasa malas. Atau bahasa Sundanya horeams. Kalau bahasa Inggrisnya lazy. Kalau bahasa Koreanya males brother, males. Kenapa? Repot kita buat datang ke kajian, ngorbaninya luar biasa. Ayo akhwat di sini yang ngorbanin buat datang ke sini. Ada yang ngorbanin datang ke sini. Beb, kita jadi nggak nonton Dilan? Oh maaf ya, aku harus datang ke kajian. Kok kamu datang ke kajian sih? Iya soalnya ustadznya lucu. Nggak, aku mau kajian, aku lagi belajar hijrah. Oh gitu, kamu jadi lebih milih Kang Boni daripada milih aku? Ya iyalah. Terus ya kita bilang, enggak, aku lagi mau belajar hijrah, sorry ya. Oke kalau gitu kita putus. Ada yang datang ke kajian ini ngorbanin pacarnya sampai diputusin. Dia dari kajian dari sore tadi sampai sekarang pedih gitu.
Ada yang tiba-tiba kemudian yang harusnya ngerjain tugas ngorbanin buat kesini, yang rumahnya jauh misalkan dari Duri, dari Dumai datang ke sini. Yang ada tadi saya dengar ada yang rumahnya dari Tasikmalaya datang ke sini. Coba bayangin, emang dia pindah kerja ke sini aja. Artinya pengorbanan kita ini beda-beda. Brother, beda-beda. Sok, silakan akhwat sekarang yang udah makan malam, yang belum makan malam banyak? Bayangkan akhwat, brother, ana nggak tega lihat akhwat begini. Akhwat bilang ya, yang nanti yang rumahnya jauh belum makan, tolong kabarin Kang Boni. Insya Allah Kang Boni kasih kita traktir makan ya, Insya Allah. Iwan yang belum makan banyak. Nah memang antum itu harus dilatih kuat, sabar. Itu, brother, sabar, laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal, rojul, rijal, kaki yang kokoh tegas berdiri. Laki nggak sekong, brother. Tidak bisa bertopang. Masya Allah, antum laki-laki tapi diputusin sama wanita. Diputusin Ustaz. Lihat baygon kayak sirup marjan. Lihat jembatan pengen loncat. Antum sehat. Aku tanpamu bagai butiran debu. Subhanallah. Pas pacarannya gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, sawah ku paculi, semua aja. Nggak sehat. Maka ada pengorbanan yang kita lakukan untuk di sini. Apakah Allah tahu pengorbanan ini? Fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah cepat. Sangatlah cepat. Maka ketika kita berada di sini, bersyukur sama Allah. Kita diberikan kenikmatan dalam belajar mengilmui Islam. Berikutnya, mengamalkan nilai-nilai Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam berat untuk kita menebar senyum kepada sesama. Masya Allah. Untuk saling menyapa sebelah. Ayo, udah pada kenalan belum yang di sebelahnya tadi? Kenalan. Hai brother, kenalan. Ikhwan dan akhwat kan memang beda. Ini saya sering ceritakan. Akhwat sama ikhwan itu beda. Ikhwan ketemu sama ikhwan lagi beda. Nama Doni misalkan, namanya iya makasih. Ana dari tadi dikasih tisu tapi belum dikasih kopi. Tapi nggak minta, nggak boleh minta sama makhluk, itu nggak boleh. Jadi saya hanya meminta kepada Allah. Allah lebih tahu kebutuhan saya. Ya, insya Allah ya. Jangan, nggak boleh. Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidanakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tinggal kita siapkan sarananya. Ini kita kosongkan dulu mejanya. Insya Allah akan datang secangkir kopi ke atas meja ini. Tapi nggak boleh minta ke panitia, jangan. Insya Allah. Siapa yang menggerakkan panitia untuk membawakan air kopi? Allah. Siapa yang memudahkan langkah panitia untuk menghantarkan kopi ke sini? Allah. Nanti kita hitung sampai beberapa waktu, insya Allah akan datang ke sini. Yakin sama janji Allah? Harus yakin. Maka kalau Allah mengatakan jodoh itu bisa kita jemput dengan cara yang terbaik, dan yang terbaik itu menurut siapa? Allah. Maka jemput pakai cara Allah. Bismillah ya Allah, saya datang ke kajian ini ya Allah, mengharapkan ridhamu ya Allah. Pas keluar dari ruangan ini, sendal aku mana? Tiba-tiba datang seorang ikhwan. Afwan ukhti, ini sendal kamu. Oh iya, maaf ya kan, nggak apa-apa. Tadi ketinggalan di sebelah, aku yang ngambilin. Ya. Pulang kemana? Misalkan, pulang kemana? Saya pulang ke daerah Duri, misalkan. Saya pulang ke daerah Panam. Oh, kok bisa samaan nih daerahnya? Oh gitu ya? Iya. Ya. Tapi maaf, aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Soalnya kita kan bukan muhrim. Iya, maaf. Tapi aku nggak bisa ngebiarin kamu sendiri ke daerah situ. Paling aku ngikutin dari belakang aja, ngejaga supaya takutnya ada apa-apa sama kamu. Iya, makasih. Jalan. Disusul sama yang cowoknya. Kok rumah kamu emang kesini ya? Iya. Kenapa emang? Kok sama kayak ke rumah aku ya?
Begitu sampai depan rumahnya, set, "Ukti, ini rumah kamu?" "Iya." "Kamu siapa sih sebenarnya? Coba buka cadar kamu." "Si Ade." Dikira siapa? Dari tadi ngomong, "Ini kakak Ade." Satu rumah, ya gagal. Tapi bro, jodoh itu selalu indah, bener deh, indah. Cara Allah menjemput jodoh tuh, masya Allah, indah. Ingat kisah yang pernah ceritain seorang pasien, ada seorang datang ke rumah Ustadz, "Ustadz, jodoh aku di mana Ustadz?" "Insya Allah," kata Ustadznya, "keluar dari rumah ini kamu dapat jodoh." "Bener Ustadz, serius?" "Insya Allah, saya doain ya, mudah-mudahan dapat jodoh." Keluar dari rumah Ustadz itu, pas keluar dari rumah baru berapa langkah, kejar anjing, buk 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 buk, digigit sama anjingnya. Begitu digigit sama anjingnya, ngobrol ke Ustadznya, "Ustadz, anjing jodoh saya Ustadz." "Sabar," kata dia. Lihat, ambil hikmahnya ya. "Sabar," kata Ustadz, "sabar. Ayo sekarang obatin dulu, takut kena rabies." Diobatin. Masuklah dia kemudian ke rumah sakit ya. Begitu dirawat di rumah sakit, lagi diobatin, diperban, tiba-tiba datang perawat. Kemudian datang perawat, baru dia bilang ke Ustadz, "Ustadz, cara Allah indah." Singkat cerita, kenalan dengan perawat ini, masya Allah. Selesai kenalan, ta'aruf, khitbah, nikah. Maka temannya dengar, gimana kisah dapetin jodoh, begini. Lalu si temannya ini datang ke rumah Ustadz. "Datang Ustadz, doain saya dapat jodoh ya. Insya Allah kamu keluar dari sini dapat jodoh." Tiba-tiba dia keluar cari anjing. Mana anjingnya? Nggak dapat. Ingat, jangan meniru kisah orang. FTP itu indah di layar TV, tidak indah di layar nyata. Kisahnya gitu-gitu juga. Wanita kota datang ke desa, ketika di desa ketemu dengan laki-laki. Begitu, ada juga laki-laki yang di kota datang ke desa, kaya raya di kotanya, datang ke desanya, naik mobil, nabrak orang akhwat, seorang wanita lagi naik sepeda, ditabrak sepedanya, marah-marah. Ketika udah marah-marah, akhirnya jadi benci, saling benci. Dilanjutin akhirnya, begitu kabur, dia datang ke kepala desa, ketemu ke kepala desa sama orang kepala desanya. Ketika ketemu dengan kepala desanya, kemudian ngobrol-ngobrol, bikin bisnis baru di suatu desa itu. Ketika ngobrol, masuk ke rumahnya, ternyata kepala desanya punya anak. Anaknya adalah seorang wanita yang ditabrak tadi pagi sama dirinya. Benci, akhirnya jadi juga. Subhanallah, ya akhirnya orang kota datang jadian sama yang di desa jadian sama yang di kota. Gitu aja terus. FTP mah cuman begitu. Kehidupan kita lebih indah daripada FTP. Kalau mau diceritain menangis. Indah, brother. Subhanallah, kita jangan meniru dan mengharapkan, "Wah, saya pengen suami yang kayak begini, saya pengen, lihat kisah ini, ya ampun, gua banget." Nah, belum tentu kisahmu itu lebih indah. Kisahmu itu lebih indah ketika engkau cara menjalankannya dengan bagaimana? Cara menjalankannya dengan ikhlas. Jalanin aja. Waktu kita terbatas. Memang waktu kita terbatas. Tapi saya mau jadi manusia yang gak mau rugi. Gak mau rugi, pengennya untung. Gimana untung caranya? Iman dan terus beramal. Maka kunci dalam menjemput jodoh yang paling terbaik, belajar ilmu Islam, belajar ilmu tentang pernikahan, lalu kemudian mengamalkan nilai-nilai Islam dengan senantiasa bersabar untuk sesuatu yang belum ada, dan bersyukur untuk sesuatu yang sudah ada. Syukrin dulu yang ada, datang air kopinya insya Allah. Tuh kan? Ya, takbir. Ayo, masih ragu dengan janji Allah? Kang Boni minta nggak sama panitia tadi? Enggak. Ayo, ya Ustaz ya, nggak minta, tapi Allah berikan air kopi ini. Subhanallah. Mintanya kopi hitam sebenarnya, tapi datangnya cappuccino. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nikmatnya. Saya yakin ya Allah, Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Allah senantiasa akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Selesai minuman ini akan datang teh pucuk, insya Allah. Gimana Allah aja ya. Insya Allah. Bismillah. Selalu yakin dengan janji. Saya selama hijrah ya, 2012 hijrah. Ketika 2012 hijrah nggak pernah saya kecewa. Kecewa itu ketika saya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngerasa dekat mah selalu nikmat karena Allah selalu memberikan yang terbaik sama kita. Cuman cara pandang kita kadang tidak baik sama Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sesuatu yang menurutmu buruk belum tentu
buruk menurut Allah. Sesuatu yang kau rasa itu baik bagimu, belum tentu itu baik menurut Allah. Siapa yang paling tahu yang terbaik buat kita? Allah. Bisa jadi cara mendapatkannya jodoh tadi dengan digigit seekor anjing, tapi ternyata itu jadi jalan dia bertemu dengan jodohnya. Ada seorang ikhwan yang bannya bocor, ya pernah kita kisahkan itu, kisah ban bocor, kemudian ketemu dengan seseorang dengan cara yang begitu. Awal mulanya kita mengeluh, tapi karena kita mengeluh itu karena tidak mengallah. Kalau sudah mengallah, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, apapun kesulitanmu, apapun permasalahanmu sebenarnya beres dan membuat kita tenang. Membuat kita tidak tenang itu ketika kita punya level atau tingkatan yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang sekedar kita inginkan. Allah lebih tahu kebutuhanmu daripada dirimu sendiri. Siapa? Ada yang bisa mengatur kapan mau pup? Bisa? Pengen pup sekarang? Ada? Tapi kalau ketika pup, bisa nggak milih juga untuk tidak dikeluarkan? Hah? Ada? Seorang akhwat misalkan, mohon maaf, seorang ikhwan aja, jangan akhwat. Seorang ikhwan makan pizza misal, seumur hidup belum pernah makan Pizza Hut. Begitu makan Pizza Hut, tiba-tiba di kosan dia diem aja. Bro, kenapa bro? Sakit perut. Itu ke toilet aja. Sayang kalau dibuang. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang mengatur dalam diri kita yang memang harus dikeluarkan. Saking sombongnya kita, ketika pup aja kita nggak pernah bersyukur. Kita cuma bisa pandai menghela napas, menahan, menekan, keluar, ditinggalkan, dilupakan begitu saja. Jijik sih memang ini. Tapi sejatinya punya hikmah kita di dalamnya. Apa hikmahnya? Apapun yang kita makan hasilnya tetap sama. Antum makan daging harga 500.000, makan cilok harga, di sini ada cilok nggak? Gaul ya. Ada cilok harga 1.000, ada pizza harga 500.000, keluarnya tetap sama. Nggak akan jadi emas, berlian, permata, tapi tetap menjadi kotoran. Maka ada seorang, mohon maaf, ada seorang teman saya, rekan saya di salah satu kota kabupaten di Cianjur. Memang kisah hijrahnya tidak nikmat kalau untuk diceritakan. Kenapa? Karena dia hijrah itu dari kotoran. Dia lagi pup, dia ambil kotorannya, dia remas-remas itu. Yang saya perjuangkan cuma jadi beginian. Ini dunia hina buat saya. Dia bertobat, lalu kemudian dia belajar sholat, lalu kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa pengen dekat sama Allah. Sholat jamaah nggak mau ditinggalkan, dan masya Allah, Allah berikan keilmuan yang luar biasa kepada beliau. Kita kadang kemudian cari makan itu bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Ayo, ada pertanyaan, makan di mana ya sekarang? Mau makan apa ya? Oh ya? Ini cari yang dibutuhkan atau yang diinginkan? Diinginkan. Padahal yang dibutuhkannya apa? Makan. Kadang pun kita tidak mensyukuri makan yang ada. Ada makanannya, nasi liwet misalkan, ada ikannya, ada nasinya, ada teh manisnya, tetap aja kita ngeluh. Ini kalau pakai sambal enak nih. Ini kalau pakai kerupuk enak nih. Menghilangkan kenikmatan yang ada, membuat engkau senantiasa tersiksa. Jauh kita mencari jodoh ideal yang diharapkan oleh diri kita, padahal yang dekat itulah yang senantiasa mencintai kita. Ternyata pandangan kita yang bermasalah. Tunkahul mar'atu li arba'in, seseorang itu dinikahi berdasarkan 4 perkaranya. Walimaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. 1 berdasarkan hartanya, 2 berdasarkan keturunan keluarganya, 3 berdasarkan kecantikan, kecakapannya, 4 berdasarkan agamanya. Fadbar bizati din taribat siadang. Seandainya kau pengen selamat nih, kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka cari yang terbaik agamanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam salah satu kisah disebutkan ketika memilih seseorang wanita, minta tolong ke tantenya, Bi, tolong cariin, itu di satu keluarga itu ada adik kakak yang baiknya luar biasa. Coba cek siapa yang paling terbaik buat saya. Ketika dicek sama bibinya, dilihat adiknya, dilihat kakaknya, kemudian lapor kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ketika disebutkan oleh bibinya itu, adiknya cantiknya luar biasa. Rambutnya hitam bergelombang. Pentin mungkin samponya. Misalkan ya, mohon maaf. Rambutnya hitam, panjang, tubuhnya langsing, tinggi, putih, cemerlang, matanya, alisnya asli bukan aba-aba. Bibirnya lucu. Wah, hidungnya mancung, perfect. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lalu bagaimana kakaknya?
Lalu dikatakan oleh bibinya ini, jangan, kakaknya tidak menarik, sedikit gemuk, dan mohon maaf matanya buta sebelah. Lalu pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal justru, siapa yang paling terbaik agamanya di antara kakak beradik itu? Laki-laki hadir? Halo, laki-laki hadir? Jawab dengan jujur, pilih kakak atau pilih adik? Lihat. Yang ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang paling terbaik agamanya di antara kedua itu? Padahal fisiknya sudah lebih menarik adiknya. Tapi yang ditanya, siapa yang paling terbaik agamanya? Lantas dijawab sama bibinya, kalau urusan yang itu lebih baik kakaknya. Langsung dipilih, saya pilih kakaknya untuk dinikahi. Kalau teman-teman milih yang mana? Itu dia masalahnya. Dicari dulu yang begitu. Lantas beralasan, Ustadz, kecantikan mutlak Ustadz. Kalau agama bisalah kita ajak untuk sama-sama belajar Ustadz. Tapi kalau yang namanya wajah Ustadz, kalau udah kurang ajar aja, nggak boleh begitu, brother. Subhanallah. Maka kemudian singkat cerita 20 tahun lebih berumah tangga, istrinya meninggal terlebih dahulu. Lalu ketika itu meneteskan air mata. Lalu kemudian ditanya oleh sahabatnya, Syekh kenapa? Lalu ia sampaikan, demi Allah, selama berpuluh-puluh tahun aku bersamanya, aku tak pernah melihat dia berkeluh tentang keluarga kita. Dan aku tidak pernah mendapatkan dia marah kepadaku, dia membantah perintahku. Sesungguhnya dia wanita yang paling terbaik yang pernah aku dapatkan. Dan dia istri yang saleh. Bahagia antum dapat seorang wanita cantik, tinggi, bersih, putih. Pokoknya Miss Universe deh. Yang tadi malam misalkan, subhanallah, jangan Miss Universe misalkan, tapi perawatannya mahal, susah diajak sholat, dihijab kagak mau, repot brother. Ikhwan, akhwat, sekarang akhwat milih mana? Kalau ikhwan milih mana? Mohon maaf, pas-pasan tapi agamanya bagus, atau agamanya bagus, satu pas-pasan, gimana ya? Pas-pasan tapi agamanya bagus, atau cantik tapi agamanya kurang bagus? Jujur ya. Akhwat pilih yang mana? Nih akhwat, milih laki pas-pasan, agama pas-pasan, atau laki-laki yang cakep, agama cakep? Tuh, lihat akhwat mah bagus. Pilihannya bagus. Ikhwan milih yang mana? Amalnya buruk tapi casingnya bagus, atau casingnya bagus, amalnya buruk, milih yang mana? Hah? Amalnya baik, casing buruk gitu? Bener? Milih yang casingnya baik, amalnya buruk, atau yang amalnya buruk, casingnya baik? Akhwat milih yang mana? Amalnya buruk, casingnya buruk, atau amalnya baik, casingnya baik, milih yang mana? Tuh, akhwat mah lebih tegas. Antum mah masalah memang. Maka kita nggak mau jadi orang yang rugi, maka jangan merugikan. Paham maksudnya? Kalau nggak mau rugi, jangan merugikan. Bagaimana merugikan? Ketika kita berpacaran, merugikan. Ingat, seorang wanita itu adalah seorang anak yang disayangi oleh ayahnya. Saya punya anak, bukan saya, keluarga, istri saya punya anak. Ya anak saya juga ya, maksudnya. Alhamdulillah saya udah punya anak mau 3. Ini yang sekarang lagi ngandung lagi 5 bulan. Anak yang pertama 6 tahun, yang kedua 1,5 tahun, yang ketiga lagi mengandung 5 bulan. Seneng banget aku tuh punya anak itu. Semangat. 11 bismillah. Ya Allah teh pucuk. Ya, Allah nggak berhenti memberikan rizki. Jangan. Rezeki itu ada 3. Yang satu diminta nggak diminta tetap dikasih, ya nggak? Diminta nggak diminta tetap dikasih. Apa contohnya? Nafas. Nggak diminta tetap dikasih. Rizki yang kedua sesuai dengan ikhtiarnya. Ikhtiarnya maksimal, dapatnya maksimal. Jangan aneh kalau ada bilang ini, tuh lihat nggak pernah sholat tapi kaya, bukan Islam tapi kaya. Kenapa begitu? Karena ikhtiarnya maksimal. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an itu senantiasa bekerja lebih hebat daripada Yahudi bekerja. Kita Muslim
Muslim. Ngelihat, mohon maaf, misalkan kadang kita melihat yang sipit-sipit bilang mutu lihat kaya tapi nggak pernah sholat. Harusnya kita punya pola kerja yang lebih hebat dari dia. Jangan cuma mencaci. Harusnya lebih hebat. Yang ketiga, ini baru orang yang beriman yang punya. Semakin takwa kepada Allah, berkah kehidupannya. Ada orang yang gajinya besar, rezekinya sedikit. Ada orang juga yang gajinya sedikit, rezekinya besar. Siapa itu? Saya main ke rumah saudara saya di Jakarta. Ketika main di Jakarta, ada tuh, Masya Allah, itu pagernya aja dibukanya otomatis, brother. Cekit, subhanallah. Ana masuk toiletnya aja, Masya Allah, itu kayak subhanallah deh, keren. Mereknya Toto. Yang sebelahnya yang bagusnya American Standard. Yang American Standard ini rada aneh, brother. Gak ada alat semprotnya, brother. Ana cari alat semprotnya mana ini? Oh, ternyata diputer, disemprot dari bawah. Au, geli. Subhanallah. Itu toiletnya, mohon maaf, wastafelnya itu digitu, cet, langsung keluar air, shit, berhenti, skit, subhanallah. Meja makannya muter teh, insya Allah kak. Itu jadi kalau mau apa, tinggal pencet, cekit, net, pencet lagi, net, cekit, net. Anda pencet terus, net. Anda makan lah, singkat cerita, Anda makan rendang, Anda makan ayam, ambil ini, ambil itu, sambil makan, Anda lihat, Om, kok nggak makan Om? Om nggak boleh makan nasi, makannya digram. Saya punya kolesterol. Yang sebelahnya saya punya jantung, sebelahnya saya punya asam urat. Saya lihat piring saya, ya Allah. Saya merasa orang yang paling kaya di meja itu. Rendang saya makan, ayam saya hajar, nangka saya makan, lenca saya makan, jengkol saya hajar, pete saya makan, minuman, gula saya minum. Yang ini diabetes, nggak bisa minum gula. Semuanya saya minum. Oh, ini yang namanya rizkinya besar, gajinya sedikit. Tapi ada orang yang gajinya sedikit, gajinya besar, rezekinya sedikit, nggak bisa ngapa-ngapain. Repot. Coba bayangin, kita kalau senantiasa bersyukur kepada Allah, bersabar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, berkah, dan senantiasa nggak pernah ngerasa kurang, cukup semuanya. Kenapa ngerasa tidak bahagia? Karena jauh dari Allah. Kenapa bisa jauh dari Allah? Sholat sudah berani ditinggalkan. Maka Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Rasulullah SAW? Habilallah, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Cara menjemput jodoh yang paling terbaik 5S. 1. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. S yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, sholat malam, ayo kerjakan. Wassallu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Ayo bangun di sepertiga malam. Niat bangun sepertiga malam dan buktikan kau serius mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga, S yang ketiga, saum dijalankan. Hei jomblo, belum sanggup untuk menikah, maka bersaumlah, puasa. Yang S yang keempat, sedekah perbanyaklah. Lihat kenceleng, getek pengennya sedekah. Kalau melihat kenceleng, ya Allah pengen sedekah, kasih. Sedekahlah dengan nominal yang nggak biasa dikasih. Ini rahasia kita aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Sedekah dengan nominal yang nggak pernah disedekahin. Kalau kakak biasa sedekah 10.000, sekarang 50.000. Kalau udah biasa sedekah 50.000, naikin 100.000. Dan sedekah itu yang bikin deg-degan. Masukin jangan, masukin jangan. Itu masukin aja, bismillahirrahmanirrahim, masukin. Deg-degan. Yang kelima, silaturahmi. Wasilul arham, bersilaturahmilah. Cara menjemput jodoh yang terbaik dengan cara mendekatkan kepada Allah. Salah satunya as-sholatu ala waktiha. Ada seorang jamaah bertanya kepada seorang ulama, saya sudah belajar untuk berhijrah, lantas apa yang pertama kali saya harus kerjakan? Kata ulama ini, sholat. Sholat, benerin. Sholatnya beres, hidup kita beres. Nikmat sholat itu, brother. Seorang preman sholat pertama kali sholat, dia bilang, Ustaz nikmat banget sholat Ustaz. Asli kata dia. Oh iya bang, nikmat bang, nikmat bang. Baca apa antum? Itu dia Ustaz. Saya nggak baca apa Ustaz. Belum bisa. Subhanallah. Sampai dia menjadi imam teman-temannya. Dia belajar jadi imam teman-temannya. Subhanallah. Dia rakaat pertama baca Quran surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, waladdallin, amin. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Diam dia sejenak. Lalu tiba-tiba dia membalik ke teman-temannya. Nggak apa-apa, kulhu lagi. Batal semuanya. Kata temannya saya, boleh katanya. Batal semua. Namanya juga lagi belajar sholat. Ketika lagi belajar sholat, bismillah, sedekat-dekat. Ada kisah, tapi kalau diceritain panjang. Nanti saya sengaja simpen supaya saya diundang lagi. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yuk sholat, beresin sholatnya. Yang belum 5 waktu, kerjakan 5 waktu. Yang sudah 5 waktu, yuk ke masjid. Yang udah ke masjid, yuk as-sholatu ala waqtiha, tepat waktu sholatnya. Amalan yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu itu melahirkan kita 17 tulang patah secara bersamaan. Saya tahu pengorbanan ibu, karena dalam proses hijrah saya, ibu yang membersamai saya. Dari mulai meninggalkan maksiat jahiliyah sampai hijrahnya, ibu yang tidak pernah berhenti tahajud mendoakan saya sampai detik hari ini. Ibu, teman-teman, mungkin di antara kita ada ibu, ayah yang sudah meninggal, saya minta maaf. Tapi kata Rasulullah SAW, amalan yang dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hey brother and sister fillah, siapa kita tanpa seorang ibu? Satu orang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Ibu yang senantiasa paling terdepan. Minus itulah anak muda, plus itulah orang tua. Minus anak muda lupa masa depannya. Kita nggak tahu suatu waktu orang tua kita bakal meninggal. Kita belum bisa bahagiain orang tua kita. Orang tua kita plus dia nggak peduli dengan dirinya. Yang penting anak saya bahagia. Yang penting anak saya bisa sekolah. Yang penting anak saya bisa kuliah. Yang penting anak saya bahagia. Orang tua yang paling terdepan membela kita, tapi kita yang menghinakan orang tua kita. Ditinggalkan orang tua kita, kita kejar pacar kita. Ditinggalkan orang tua kita, kita bahagiain teman-teman kita. Sulit lisan kita mengatakan maaf sama ibu. Sulit lisan kita untuk mengatakan terima kasih kepada ibu. Ikhwan, akhwat, kapan terakhir kali menyuapi seorang ibu? Pernah nyuapin seorang ibu? Pernah mijitin ibu? Pernah mengelus wajahnya dan memerhatikan rambutnya yang mulai beruban, wajahnya yang mulai keriput, matanya yang mulai samar-samar melihat kita, tubuhnya yang mulai gontai, kakinya yang mulai rapuh, dan lisannya yang mulai terbata-bata. Pernah perhatikan bahwa suatu saat saya akan ditinggalkan oleh orang yang paling cinta kepada saya. Pernah membayangkan bahwa suatu saat dia akan meninggal kembali kepada Allah. Apakah engkau pernah membayangkan suatu saat kau akan ditinggal orang yang paling cinta di dunia ini kepada dirimu, yang tidak ridho kau disakiti? Siapa itu? Ibumu. Maka kata Rasulullah SAW, ibumu baru ayahmu. Muliakan seorang ibu. Ikhwan, kau jangan muliakan wanita lain, muliakan ibu. Ibumu dimuliakan, kau akan dihadirkan seorang wanita yang persis seperti sifat seorang ibumu yang baik kepadamu. Ahwat, kau akan belajar menjadi seorang wanita yang terbaik ketika kau belajar memahami bagaimana ibu mencintaimu. 17 tulang patah secara bersamaan. Saya menyaksikan langsung istri saya. Istri saya melahirkan anak pertama saya. Berdarah-darah, keluar sobek bagian tubuhnya, merintih kesakitan, menahan perihnya, keluar bayinya. Ketika keluar bayi bersamaan dengan darah, perih yang dirasanya. Tapi apa yang terjadi dengan istri saya? Dia ambil anaknya, dipeluk anaknya. Lalu ia akan mengatakan kepadaku, Pak, lihat, Pak, ini anak kita, Pak. Terus aku bilang, Mam, kamu gak sakit, Mak. Aku lupa rasa sakit aku bahagia. Allah kasih rezeki aku berupa anak yang soleh, insya Allah. Seorang ibu menangis, tersenyum bahagia melihat kau dilahirkan ke dunia dalam keadaan menangis, dan orang lain semuanya yang ada di sekitarmu itu pada saat itu mereka semua tersenyum bahagia. Tapi ingat, ketika ibu meninggal, ibumu akan tersenyum bahagia dengan meninggalnya, tapi di sekitarmu orang itu semuanya menangis dengan kepergian ibumu. Bahagiakan ibu sebelum terlambat.
pulang dari sini, efek dari kajian ini bersama Kang Boni, pulang ke rumah, peluk ibu yang masih hidup ibunya. Peluk ibu, sampaikan kepada ibu, ibu maaf. Bu, maaf, belum bisa membahagiakan ibu, maaf. Belum bisa menghapus air mata luka menjadi air mata bahagia, maaf. Terima kasih sudah membersamai aku sampai sebesar ini. Terima kasih untuk setiap pengorbanannya. Terima kasih sudah menjadi bagian hidupku. Terima kasih, Ma. Kalau bisa ikhwan, kasih mukena ibu yang paling terbaik. Apa sih harganya 300.000, 500.000? Antum nabung beli mukena buat ibu, kasih ke ibu. Bu, pakai ini buat tahajud, pakai ini buat sholat, supaya saya dapat pahalanya, Bu. Bu, pakai ini buat senantiasa bersujud kepada Allah dan doain saya, Bu. Doain saya istiqomah, Bu. Kasih mukenanya, kasih sajadahnya. Demi Allah, suatu saat kau akan merasakan manisnya memuliakan seorang ibu. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya baru bersyukur memiliki seorang ibu ketika saya dirawat di IGD. Lalu saya saksikan di sebelah saya ada seorang anak yang merengek-rengek, menangis seperti anak kecil. Kenapa? Pada saat itu orang tuanya meninggal dan dia dalam keadaan masih belum bertobat kepada Allah. Dia berteriak-teriak lalu mengatakan, "Ma, jangan dulu pergi, Mama, jangan dulu pergi, Ma. Adek sayang sama Mama, Mama bangun, Mama bangun. Ma, kita kan pengen umroh bareng, Mama bangun, Mama bangun." Saya ngelihat di samping itu, lalu saya katakan kepada anaknya, "Nah, udah sayang, Mama udah nggak ada. Udah sabar, nggak mau. Mama harus hidup lagi. Aku belum tobat, aku belum bahagiain Mama." Aku bilang, udah sayang. Pak, bawa dulu Pak, jauh Pak. Kasihan mamanya Pak, bawa jauh. Anaknya merengek-rengek mengarik dari belakang. "Mama, jangan tinggalin aku." Pada saat itu baru dia merasakan, saya menyesal, saya sudah meninggalkan ibu ketika mati. Maka ibu ketika hidup jangan ditinggalkan, datangi, peluk, sun keningnya. Laki-laki paling gengsi melakukan itu. Kenapa? Karena nggak biasa, brother. Setiap saya pergi keluar kota untuk dakwah, saya datangi ibu, seolah-olah saya pergi itu terakhir kalinya. Karena demi Allah nggak ada yang bisa menjamin Boni pulang ke Bandung dalam keadaan hidup, demi Allah. Maka saya peluk ibu saya. Boni ini 2012 Kak, baru hijrah Kak, didoain sama ibu. Maka ketika Boni keluar, mau ke Pekanbaru, ibu nanya, "Mau kemana lagi sayang?" "Mau ke Pekanbaru Bu, mau sharing, bukan tausiah, mau sharing. Boni nggak punya ilmu yang banyak, mau sharing." Ibu meluk bilang, "Maafin ibu ya." "Enggak, Boni yang minta maaf Bu, doain ibu Boni ya Bu ya, Boni selamat. Kalaupun Boni meninggal, ibu mau maafin Boni." Dimaafin sayang. Orang tua senantiasa maafkan kesalahan anaknya, sebrengsek apapun anaknya. Doain saya. Peluk saya, sun kening ibu, saya bilangin, "Bu, kalau Boni nggak balik lagi, doain Boni ya." "Enggak, kamu yang harusnya bersyukur. Karena kamu diberikan kenikmatan hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah malam milik kita. Malam hari ini adalah malam kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Sekotor apapun dirimu, sejahat apapun dirimu pada masa lalu, sudah, yang lalu biarlah berlalu. Hari ini kau punya lembaran yang paling terbaru, terbaik. Satu, tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dua, tatap masa depan yang indah yang kau layak mendapatkannya. Kau layak bahagia dan dibahagiakan. Ketiga, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun itu. Keempat, titip doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Pernah nggak kita doa sama Allah minta istiqomah? Pernah nggak kita minta sama Allah supaya kita bisa ngajak orang tua kita umroh, supaya kita bisa diberangkatin umroh sama Allah, supaya kita bisa diberikan kesempatan ibu kita melihat kita akad nikah bahagia menetes air matanya. Berat seorang ayah melepaskan anaknya, perempuannya. Pernah nggak kita minta sama Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah, pertemukan dengan Rasulmu ya Allah." Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata dosa kita? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita pungkas kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon keridhoannya, mohon ampunannya. Yakin itu kunci utama dalam berdoa.
Setiap dari diri kita punya masalahnya masing-masing, setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Kita bisa melewatinya. Fear, face everything and rise. Hadapi semuanya dan bersinarlah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apapun masalahmu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelik masalah ekonomi, rusak masalah pertemanan bisnis, rusak masalah keluarga. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawashuana wa ta'budana wa tamim tasirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Rabbi. Wahai Rabb yang maha menggenggam nyawa manusia, setiap dari kami pasti akan kembali, setiap dari kami pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan berhenti. Hari ini kami di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah. Kami kelak akan kembali ke dalam tanah. Hari ini kami masih bisa tersenyum bahagia. Suatu hari nanti kami akan kehilangan senyum ini. Suatu hari nanti kami akan kehilangan senyum dari orang yang kami sayangi. Setiap dari kami pasti akan mati. Meskipun kami bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh kuat sekalipun, kematian akan datang kepada kami. Maka ya Allah ya Rabbi, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan yang Kau ridhoi ya Allah. Kembalikan kami dengan cara yang terbaik. Masukkan kami ke dalam tempat yang terbaik. Maafkan ya Allah, maafkan salah kami, maafkan malas kami. Maafkan ya Allah. Seandainya kami belum sempurna dalam mencintai-Mu ya Allah. Summa antum tamtarun. Memang kami senantiasa ragu akan kematian kami. Hari ini kami ingat, esok kami akan lupa. Jatuh kembali kami dalam kemaksiatan. Istiqomahkan kami ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Dan berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Manfaatkan ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk mengganti setiap air mata luka menjadi air mata suka. Mampukan kami ya Allah untuk mengusap air matanya di wajahnya yang mulai keriput, untuk memeluknya dan dia tersenyum bahagia melihat perubahan kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk mengajak ke tanah suci-Mu ya Allah, berkeliling di Ta'bah-Mu ya Allah. Mohon ampunan kepadamu ya Rabbi. Izinkan kami ya Allah
untuk memeluknya dan sekedar mengucapkan maha terima kasih sudah membesarkan kami, maha terima kasih sudah sabar membesarkan kami, maha ceritakan kepada kami bagaimana kesulitan Kau membesarkan kami, agar kami tahu bagaimana membalas cintamu kepada kami. Meskipun kami tahu kami tidak pernah sanggup untuk membalas cintamu kepada kami, Ma, ceritakan kepadaku, Ma, bagaimana sulitnya, bagaimana banyaknya kesalahan aku padamu, Ma, agar aku bisa mohonkan ampunan, ya Allah, agar aku bisa minta maaf kepadamu, Ma. Ma, ceritakan kepadaku keluh kesahmu, Ma. Barangkali aku bisa membantu meringankan pundakmu, Ma. Ma, Mama gak pernah sendiri, Ma. Mama gak pernah sendiri. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk memeluk dia. Meskipun kami tidak sanggup mengatakan apa-apa, kami hanya ingin mengatakan maaf dan terima kasih untuk setiap waktunya sampai detik hari ini. Kami tak akan menunggu setiap lebaran, kami ingin mengatakannya setiap hari, agar kalau seandainya orang tua kami ridho, Kau pun akan ridho, ya Allah. Maka ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, ya Allah. Cukupkan rizki kami, ya Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal adzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di antara kami ada yang sedang diuji dengan kesedihan, di antara kami ada yang diuji dengan kegalauan, di antara kami ada yang sedang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan hutangnya, lilitan ribanya, hubungannya, keluarganya, ya Allah. Kau maha melihat, maha menatap, maha mengerti bagaimana keadaan kami, ya Allah. Kami gak mau bergantung kepada makhluk, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma yasir wa la tu'asir. Permudah urusan kami, jangan dipersulit, ya Allah. Jadikan setiap ujian yang datang kepada kami menguatkan keimanan kami, ya Allah. Jangan membuat kami pergi menjauh darimu, ya Rabbi. Ya Allah, seandainya ada yang diantara kami yang sedang diuji dengan hubungannya, ya Allah, eratkan kembali sebagaimana Engkau mempersatukan kami. Seandainya ada yang diuji dengan keluarganya, ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kembali kepada kami agar kami senantiasa saling mencintai. Seandainya ada yang sedang diuji, ya Allah, dengan perjodohannya, ya Allah, kuatkan ia, berikan kesabaran kepadanya, dan berikan ia jodoh yang terbaik yang Kau ridho kepadanya, ya Allah. Seandainya ada yang sedang diuji dengan hutang ekonominya, ya Allah, ya Mugni, ya Goni, Kau yang maha kaya, Kau tak pernah tak memberikan rezeki kepada setiap hambanya yang senantiasa mencintaimu. Maka ya Allah, cukupkan rezeki kepada kami, ya Rabbi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil kubur. La ilaha illa anta. Kami bertobat kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang senantiasa miskin, miskin ilmunya, miskin amalnya, miskin hartanya, tapi jadikan kami orang yang senantiasa kaya akan ilmunya, kaya akan kebermanfaatannya, kaya akan harta yang bermanfaat di jalanmu, ya Rabbi, yang tidak menjadikan kami sombong di hadapanmu, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pertemukan kami kembali semua yang ada di sini, ya Allah, di jannah-Mu, ya Allah. Istiqomahkan kami, ya Allah. Perkuat ukhuwah Islamiyah ini, ya Allah. Jangan serai-beraikan hubungan kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.